Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas diskusi ruang kolaborasi modul 1.4 tentang kasus 2 CGP Angkatan 9 Kabupaten Pati oleh Lilik Nurhasanatin SPD dari TK Setia Karya 02 Pasucen. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun, terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian, dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Posisi kontrol. Di sini, Bapak Lukman mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Indikatornya yang pertama, Pak Lukman berbicara dengan nada tinggi dan bersikeras pada peraturan yang berlaku dengan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Indikator yang kedua yaitu Pak Lukman tidak mau menerima alasan Sabrina dengan mengatakan, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Di sini, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, maka Pak Lukman akan menggunakan langkah seketika restitusi. Di mana yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di situ berbuat salah itu tidak apa-apa. Selanjutnya tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kamu yakini tentang keyakinan kelas? Ini contoh pertanyaan yang menstabilkan identitas. Selamat pagi Sabrina. Oh, tidak apa-apa, itu bisa saja terjadi pada siapa saja, termasuk saya, tapi tentu kita bisa memperbaikinya. Pertanyaan yang kedua, terkait validasi tindakan yang salah. Seperti, sekarang saya mau tanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Kamu pasti punya alasan hingga kamu memakai sepatu coklat hari ini. Pertanyaan yang ketiga tentang menanyakan keyakinan. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, apa yang kamu yakini tentang peraturan sekolah kita tentang mengenai warna sepatu?
Apakah kamu meyakini akan hal itu? Kalau begitu, dalam situasi sekarang ini, sikap apa yang belum kamu tunjukkan, Sabrina? Bagus, lalu apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Pertanyaan yang selanjutnya seperti, bagaimana cara kamu memperbaikinya? Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Di sini ada nilai disiplin, nilai kesetaraan, nilai keseragaman, nilai kerapian dan keindahan, dan nilai tanggung jawab. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Langkah yang diambil oleh Pak Lukman tidak tepat, karena hal tersebut dapat menyebabkan murid menjadi dendam dan tidak suka pada guru. Selain itu juga dapat menghilangkan kepercayaan diri murid. Seharusnya Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer yang membimbing murid untuk memperbaiki kesalahannya. Menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan sekolah yang positif, aman, nyaman, dan ideal. Kesimpulan, dalam menggunakan segitiga restitusi tidak harus runtut, tetapi harus disesuaikan dengan kasus. Apakah kasus tersebut ringan, sedang, ataukah berat? Jika dirasa kasusnya berat, maka alangkah baiknya menggunakan sesuai dengan teori kontrol yang ada di LMS, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini kesimpulan yang kedua yaitu nilai kebajikan yang ada pada kasus 2, di mana sesuatu yang bisa kita ambil untuk kebaikan sehingga merubah pola tingkah laku dari murid. Sedangkan nilai yang dihasilkan dari kasus ini sesuai dengan kesepakatan atau kolaborasi dari rekan sejawat yang ada di dalam LMS, internet, serta pengalaman dan pemikiran dari hati yang paling dalam. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.